dimanfaatkan di dalam suatu bidang yang dapat melakukan evaluasi berdasarkan prinsip inovasi. Yang terakhir kami menerapkan prinsip tata letak bidang dengan menggunakan aplikasi digital atau digital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian PKL. PKL sendiri yaitu perencanaan tata fasilitas, merupakan proses pengaturan ruang, peralatan, mesin dan alur kerja agar efisien, aman dan hemat biaya. Kemudian dalam penerapannya PKL membutuhkan data seperti ukuran bangunan, kapasitas, jenis barang, hingga jalur untuk perpindahan materialnya. Tujuan dari PKL sendiri yaitu untuk menciptakan aliran kerja yang lancar dengan pengoptimalan ruangan yang maksimal, kemudian dan alur kerja yang bisa disesuaikan dengan rancangan. Selanjutnya yaitu profil usaha dari toko bahan kue Diva. Toko bahan kue Diva yang kami observasi ini bertempat di Jalan Kiai Tamin 110A, Pasar Besar Kota Malang. Kemudian jenis dari tokonya sendiri yaitu merupakan toko bahan kue. Di toko Diva ini terdapat 3 lantai. Di lantai pertama yaitu swalayan dan juga di bagian belakangnya ada gudang khusus untuk bahan kue atau merupakan tempat merupakan yang bagian kue. Kemudian di lantai 2-nya yaitu swalayan khusus untuk bagian peralatan dalam membuat kue atau dan yang ketiga ada gudang lagi dan juga ada area untuk bakery. Jadi di gudang Diva itu kita juga sempat observasi ke lantai 3 bahwa gudangnya itu lebih besar dibandingkan gudang yang ada di lantai 1 dan ada tempat bakery karena Diva menjual roti hasil dari produksi sendiri. Yang selanjutnya yaitu jam operasional dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian kami juga sertakan kontak yang kami hubungi saat kami akan observasi di sana yaitu Bapak Yari. Berikutnya koneksi dengan gudang. Yang dimaksud dengan koneksi dengan gudang yaitu adanya hubungan secara langsung dari toko dengan gudang dalam hal penyediaan barang. Dalam poin-poinnya tersebut yang pertama adalah toko menerima barang langsung dari gudang, kemudian stok disesuaikan dengan kebutuhan harian atau mingguan, dan yang terakhir proses stok dilakukan secara rutin. Berikutnya terkait cabang di toko Diva. Jadi Diva memiliki 3 cabang yaitu di daerah Saujajar, Klajen tempat kami observasi dan juga Singosari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil gudang Diva. Jenis gudang yang diambil dari gudang Diva yaitu jenis gudang retail. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai gudang retail. Gudang retail adalah penyimpanan barang khusus yang menyimpan barang sifatnya hanya sementara. Jadi barang yang disimpan di gudang itu langsung dikeluarkan, jadi tidak disimpan lama karena langsung di display di toko atau di rak sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mengurangi barang-barang yang cepat expired karena gudang yang kami observasi adalah gudang-gudang yang menyimpan bahan baku seperti tepung, coklat, susu, gula, minyak, margarin, dan berbagai topeng lainnya. Fungsi gudang Diva ini yaitu untuk menyimpan dan menjaga ketersediaan bahan kue, menyimpan kualitas dan kondisi layak pakai, mempermudah proses distribusi bahan ke cabang toko seperti yang dijelaskan tadi yaitu di toko di cabang Saujajar, Singosari, dan Niaga, serta mendukung anggaran operasional toko. Jadi untuk mempermudah permintaan konsumen setelah dipesan. Lalu untuk di gudang Diva ini tidak ada tugas khusus yang ditugaskan. Semua karyawan itu bertanggung jawab terhadap aktivitas di gudang. Jadi misalnya tentang kebersihan, mereka setiap datang atau pulang mereka akan membersihkan di area divisi mereka masing-masing. Jadi kayak mereka bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Lalu penanggung jawab utama untuk gudang Diva ini adalah Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan layout gudang Diva yang telah kami buat di SketchUp. Jadi di sini ukurannya di sana itu hasilnya 10x10, cuman yang bagian
gondola, lalu ada palet hitam plastik, palet kayu yang kecil, palet kayu yang besar, lalu ada palet dan ada kulkas. Oh ya, ada inventory. Dan di sini bagian sini yaitu ada rak dinding tempel, ada palet dinding tempel dan di bawahnya itu ada palet kayu dan palet plastik yang digunakan untuk meletakkan kardus-kardus di sini. Lalu di bagian sisi belakang di sini terdapat rak untuk menyimpan barang juga. Lalu yang di sini itu mereka membuat area repacking untuk bagian gula dan tepung, karena mereka kan kalau misalnya tepung mereka ambil satu brand lalu mereka repacking ulang untuk ukuran yang lebih kecil seperti disajikan lebih sedikit atau bagaimana, itu di sini dibuat tempat repackingnya. Nah, selanjutnya yaitu barang-barang yang ada di gudang simpan. Barang-barang di gudang itu sendiri yaitu terkait dengan bahan-bahan kue seperti tepung, gula, margarin, coklat, susu, dan juga berbagai topping kue. Nah, di gudang toko Bank Diva ini juga ada beberapa barang yang diperlukan khusus, salah satunya yaitu coklat. Coklat perlu perhatian ekstra karena sensitif terhadap suhu dan kelembapan di coklat tersebut. Apabila jika kelembapan tidak terjaga, maka coklat tersebut akan mudah meleleh atau berubah bentuk, tekstur, warna, bau, dan juga rasa. Selanjutnya yaitu jumlah dan perputaran barang pada gudang toko Bank Diva. Barang yang disimpan yaitu termasuk kategori fast moving. Jadi fast moving itu adalah istilah yang merujuk pada produk atau komponen yang memiliki perputaran atau penjualannya itu yang tinggi dan cepat. Dan untuk memudahkan proses tersebut, barang langsung diambil dari gudang pada saat stok di toko atau di swalayan sudah habis. Lalu saya akan menjelaskan mengenai metode penyimpanan dan aliran barang di gudang Diva. Di gudang Diva menggunakan sistem FIFO atau first in first out, di mana barang yang masuk ke gudang akan dijual terlebih dahulu. Jadi karena yang kami observasi adalah gudang bagian makanan, itu barang yang dimasukkan pertama akan dikeluarkan pertama juga untuk mengurangi, meminimalisir barang yang expired atau rusak. Jadi kita barang yang masuk itu barang yang keluar duluan. Jadi untuk mengurangi kadaluarsanya makanan. Lalu untuk aliran barangnya yaitu supplier mengirimkan barang dan surat penerimaan. Lalu ada pengecekan kesesuaian dengan PO atau purchase order. Purchase order sendiri yaitu surat resmi yang digunakan untuk memesan barang dari pembeli ke penjual. Lalu ada barang disimpan sesuai dengan penempatan di gudang dan dilakukan pencatatan dan stok ulang. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu setiap barang yang masuk dan keluar akan dimasukkan dulu di dalam komputernya. Lalu barang yang masuk di gudang Diva ini setiap minggunya ada 6 sampai 10 supplier. Semua pergerakan barang tercatat otomatis di sistem, dipantau lewat stok ulang. Walaupun mereka memakai sistem barang masuk dan keluarnya, mereka setiap pulang Bapak Yori juga mengecek antara kesesuaian dengan surat-surat dokumen dan dengan fisiknya yang dipegang. Lalu di gudang Diva ini menjual eceran atau langsung dari display toko. Dan sebagai tambahan bahwa gudang Diva ini tidak menyiapkan penjualan secara online, jadi mereka belum menyiapkan seperti Shopee atau Grab atau Gojek, itu belum bisa, jadi langsung ke tokonya. Lalu yang kedua itu ada grosiran yang dipacking ulang dalam bentuk kardus atau karton lalu dikirim. Baik, selanjutnya yaitu terkait administrasi dan kepodaan di gudang Diva. Yang pertama, sistem administrasi. Di Diva itu sudah menggunakan warehouse management system yang mereka buat sendiri untuk mencatat barang-barang yang masuk, sehingga pendataan barang yang masuk itu sudah tercatat melalui sistem tersebut dan langsung terhubung dengan sistem pusat, sehingga pemasukan barang sudah dilakukan secara otomatis, menghindari kesalahan dalam pengiriman barang secara manual. Kemudian ada dokumen yang digunakan di Diva itu terdiri dari PO atau purchase order merupakan dokumen pemesanan, kemudian DO atau delivery order yaitu dokumen pengiriman barang, tanda terima barang, form barang masuk, barang
sehingga pendeteksian barang dan pencarian barang lebih mudah diketahui. Namun untuk tata penyimpanannya pada gudang itu belum diberikan kode khusus untuk setiap lapnya atau pengelompokan untuk jenis gudang. Selanjutnya untuk supir gudang dijual. Supir adalah standar operasional prosedur pertama supir pengadaan barang. Stok menipis sehingga gudang segera menghubungi supplier untuk pemesanan ulang yang kedua. Yang mohon maaf karena kami salah ketik. Yang sebenarnya itu ada SOP penerimaan barang di pengadaan barang. Klien membawa barang beserta dokumen seperti PO atau PO. Barang yang ada di gudang dicek jumlahnya dan kualitasnya. Dan yang ketiga, setelah sesuai barang tidak ada sistem lalu disampaikan ke gudang. Yang ketiga, sesuai barang keluar. Semua barang yang keluar harus ada yang dicatat melalui sistem dengan delivery order atau DO. Karyawan wajib input data di komputer sebelum barang diambil. Yang keempat, SOP pengecekan barang, pengecekan fisik dan pencocokan dengan dokumen yang dilakukan agar tidak ada selisih data. Yang terakhir, SOP packing dan return. Pertama, barang dalam jumlah besar di packing ulang menggunakan kardus. Yang kedua, barang yang rusak atau expired dibuat surat return. Yang terakhir, setelah itu dikirim ke supplier, barang tersebut akan diganti dengan yang baru. Baik, saya lanjutkan terkait temuan masalah dan tidak lanjut di gudang IPA. Jadi ada beberapa temuan masalah yang kami temukan pada saat observasi kemarin, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, banyak palet yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi hal ini membuktikan bahwa perhitungan di gudang tersebut itu dari barang masuk dengan kapasitas palet yang disediakan belum diperhitungkan secara maksimal, sehingga masih banyak palet-palet yang tidak digunakan. Namun di sisi lain juga banyak barang yang ditumpuk. Padahal masih banyak palet yang belum digunakan, tapi barang-barang tersebut ditumpuk karena jenisnya dinilai sama. Kemudian yang kedua, tata letak yang belum optimal. Jadi alur barang di gudang tersebut, misalkan dari penerimaan barang, kemudian penyimpanan barang diambil, barang dikemas, atau sampai barang keluar, itu alurnya belum dirancang secara matang, sehingga karyawan bisa menyebabkan kecelakaan karena ada karyawan yang mau memasukkan barang, tapi juga di sisi lain ada karyawan yang mengeluarkan barang karena di sana termasuk tempat yang padat, jalur untuk pergerakannya itu sedikit. Kemudian di poin yang ketiga yaitu penataan tanpa standar. Penataan di sana itu disesuaikan dengan kebutuhan jumlah barang. Misalkan jumlahnya banyak, maka diberikan tempat yang besar untuk bisa menyimpan barang tersebut. Jadi tidak ada standar khusus untuk menggunakan penempatan barangnya. Yang keempat yaitu tidak ada tanda khusus. Nah, karyawan di sana itu saat mau mengakses barangnya dan itu menggunakan alat seadanya. Bahkan kita yang observasi di sana itu melihat secara langsung kalau karyawan di sana mengambil barang di atas langsung naik menggunakan karung mereka naik ke atas karungnya lalu ya betul.
harus melewati akses makanan yang lebih cepat dan juga membuat mereka selamat. Yang keenam yaitu lantai berdebu dan licin. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 5S di gudang IPA masih belum dilaksanakan dengan maksimal karena lantainya masih licin karena debu sehingga dapat beresiko ledak dan karyawan yang lewat bila membawa barang-barang terpleset. Dan yang terakhir yaitu area repacking yang masih bercampur dengan penyimpanan. Repacking itu berarti kan membuka ulang, kemudian menimbang dan repack ulang. Jadi kayak gula dibuka dari karungnya terus di-repacking 5 kilo, 5 kilo atau yang lainnya itu. Nah, kalau diletakkan di area yang sama dengan gudang, maka bisa beresiko terkontaminasi bahan yang lain. Kemudian dari temuan masalah tersebut, kami lanjutkan dengan tindak lanjut yang bisa dilaksanakan pada gudang tersebut. Yang pertama yaitu dengan optimalisasi palet. Dengan optimalisasi palet ini dimanfaatkan penuh agar kapasitas barang dan juga palet yang disediakan bisa sesuai. Kedua yaitu perbaikan tata letak. Dari perbaikan tata letak sendiri kami menindaklanjuti dengan pola letter P karena alurnya yang jelas sehingga alur pergerakan barangnya juga lebih mudah. Kemudian juga dapat diterapkan pengelompokan sesuai jenis barang. Dari letter ini kami membuat 3 blok. Yang pertama itu khusus untuk barang-barang yang kering seperti tepung dan gula. Kemudian di blok yang kedua itu digunakan untuk barang yang memiliki sifat fisik padat atau semi padat seperti margarin, coklat atau coklat. Kemudian yang ketiga untuk bahan cair yaitu susu ataupun glaze atau topping-topping kue yang lainnya. Yang ketiga yaitu dengan standarisasi penataan. Tetapkan aturan yang baku sehingga aktivitas penyimpanan di gudang itu tidak hanya tergantung fleksibel kebutuhan atau tergantung karyawan yang sedang bekerja di situ, tapi sudah terstandarisasi dengan sistem yang dilakukan. Yang keempat yaitu dengan adanya tanggal khusus. Tanggal khusus ini digunakan untuk meningkatkan keamanan sehingga karyawan tidak mengorbankan dirinya untuk bekerja di gudang itu sehingga tetap selamat. Selanjutnya yang kelima adalah jalur evakuasi yang jelas. Dengan jalur evakuasi yang jelas, ketika ada situasi darurat mereka tahu harus melewati jalan yang mana. Kemudian yang keenam adalah perawatan kebersihan. Perawatan kebersihan ini bisa dilakukan secara rutin setiap hari, terutama di area gudang yang itu juga merupakan gudang bahan baku kue, sehingga harus lebih dijaga sehingga lantai tersebut tidak licin dan menjaga keselamatan pekerja yang ada di sana. Yang terakhir yaitu zona repacking yang terpisah. Dengan zona repacking yang terpisah ini juga untuk melindungi kualitas bahan baku kue di sana agar tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain. Selanjutnya yaitu ada K3 dan 5S dari gudang toko bahan IPA. Penerapan K3 di gudang IPA sudah berjalan dengan adanya alat atau alat pemantauan ringan dan keselamatan dan juga BPJS ketenaga kerjaan. Namun masih ada kelemahan seperti yang dijelaskan tadi mengenai para pekerja yang memanjat dengan menggunakan karung pada saat mengambil barang di rang yang tinggi. Kemudian ada lantai berdebu dan licin. Kemudian serta jalur evakuasi yang belum jelas sehingga bisa berisiko dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Sementara itu penerapan 5S sendiri di gudang IPA sudah ada tapi masih belum konsisten. Seperti penataan barang yang masih tanpa pola standar. Setelah itu area repacking masih dicampur dengan area yang ada di gudang serta kebersihan dan kedisiplinan di sana belum terjaga dengan baik. Oleh karena itu kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan agar proses kerja lebih aman, rapi dan juga efisien. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan berdasarkan observasi, gudang IPA telah berjalan cukup tertata, mulai pengiriman hingga distribusi barang. Penggunaan rak dan palet membuat ruang lebih efisien dan aman. Prinsip K3 dan 5S juga diterapkan melalui perhatian pada keselamatan pekerja dan keteraturan. Administrasi sistem mendukung pengendalian persediaan lebih mudah dan akurat. Secara keseluruhan pengelolaan gudang
sudah baik, meski masih perlu perbaikan agar lebih optimal. Seperti yang dijelaskan tadi mengenai tindak lanjut, saran-saran yang kami dapat simpulkan setelah kami observasi yaitu optimalkan penggunaan palet, karena di samping-samping itu masih ada palet yang belum terisi kardus-kardusnya. Lalu ada tata layout gudang dengan pola letter I. Jadi letter I untuk memudahkan dan lebih praktis untuk mereka mengambil atau memasukkan barang. Jadi kalau misalnya mudahnya ini jadi letter I kan di yang kakak sini itu masih kosong, jadi kardus-kardus yang masih ditaruh di bawah ini yang menutupi jalan bisa ditaruh sini, dan ini letter I jadinya saja. Jadi memudahkan karyawan kalau selesai mengambil barang itu mereka bisa jalan atau menggunakan hand trolley dan nggak berbelok-belok, jadi masih ada jalan untuk mereka mau ambil. Karena yang di gudang kemarin saat kami observasi itu jalannya masih sempit untuk yang di sini-sini. Lalu menerapkan standar penataan barang agar lebih rapi, yang seperti saya tadi bilang, yaitu kardus-kardus yang masih di bawah itu bisa diletakkan di rak-rak yang masih kosong, karena rak-raknya itu kosong hanya diisi beberapa kardus. Lalu ada sediakan tangga khusus untuk rak ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu supaya mereka nggak naik-naik ke karung-karung itu. Lalu Terus ada di balik mana itu? ya sampai kebersihan. Terus mana sore kan? Oh iya. bisa ngomong Untuk dokumentasinya. Saya guys. Ini apa ini? Videonya. Waduh, besok gue jogi direm 1,5 lagi. Pas dulu ya. Jadi penyampaiannya ini jadi ya bisa jadi partner dari ya ini organ. Cuma tadi permasalahannya harusnya lebih yang besar itu ya, cocok nanti itu ya. Kok semudah itu untuk yang kuis dalam saja gitu ya. Ya nanti dikasih PR nanti lebih guru bisa yang lebih gede lagi untuk perusahaannya, itu ada juga dari permasalahannya sampai dan nanti solusi itu harusnya yang lebih jago. Ya setelah Mayola tadi saya lebih sikat gitu ya. Gitu. Ini juga tuh artinya untuk proteinnya. Bahan-bahannya roti juga ada Bu internasional atau Bu belum ya? Nah iya, kalau nanti itu dari kelompok edukasi yang lebih tadi ada lebih pas itu ya, seperti biasa kan. Jadi kalau caranya baca bahannya sudah oke, nanti mudah-mudahan apa yang mereka tadi kasih solusi, mudah-mudahan juga disampaikan ke pihak terkait, mudah-mudahan bisa diambil yang positif. Itu penting ya dari keselamatan K3 segala macam itu baca ya, dan lengkap komplit tadi itu ya, dan cukup. Untuk mengkodekan kalau aku kode aku tidak ngerti, saya sebagai masyarakat awam yang butuh pengetahuan dari paparan anak-anaknya. Saya dulu ada tukang barang, ya gue ngomong sebetulnya aku baik sih.
barangnya dikasih kode C bla 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 itu kami kesempatannya itu katanya yang dikasih kode itu ya kalau yang dikasih kode itu yang mau dirimin hadiah dan mereka nggak kasih kode buat barang-barang yang lain soalnya mereka sudah menggunakan sistem barang jadi yang seperti dijelaskan tadi kalau misalnya ada barang masuk atau barang itu sudah ada sistemnya sendiri di komputer buat ngecek terus sudah sistem ya sudah ada di barang nanti kalau bolanya nggak dikasih harga Iya, bikin gue. Saya jadi nggak usah jawab kan? Ya dokumentasi mau auto, itu cuma wakil jawab oleh Pak Idris saja. Berarti panjang kali ya bermanfaatan gitu ya? Panjang kan? orangnya belajar diri pengen coba dengan pertanyaan kita Kalau saya yes ya. Good presentation. Kali sinau mana ya? Bahan ya seimbang ya. Saya kan nama mana? Kelompok pikir perfect ya. Terus kompak terus semuanya sampai pengujinya bingungan tak apa gitu. Itu yang dipelajari sebetulnya. tetap jenengan Jadi udah, maksud saya biar sama-sama kualitasnya sama itu, ya. Oke, thank you very much. Lah. Oke, satu pertanyaan dari aku ya, satu pertanyaan. Kan kamu menyampaikan bahwasanya harus ada jalur evaluasi Saya coba di slide yang ada Rehan, coba. Nomor 5 ya, evaluasi. Tujuannya apa? Harus ada jalur evaluasi di sini. Kamu sudah tahu struktur gedungnya belum? Biar cepat keluar dari bahaya yang muncul mereka. Jadi jalur evakuasi itu karena kan kami sudah sempat meneliti di lantai 1, 2, dan 3. Di lantai 2 dan 3-nya itu langsung apa ya bentuk bangunannya itu tidak ada khusus buat keluar gedung. Tangganya cuma satu dan itu juga kecil. Jadi buat kita kemarin sebenarnya harus naik satu orang nggak bisa 2 atau sampai 3 orang. Nah itu terus pintu keluarnya juga satu besar di bagian lantai bawahnya itu di pintu depannya. Di sampingnya ada pintu kecil buat kalau misalkan ada supaya masuk itu biasanya masuk lewat di sebelah sini. Jadi pintu utama cuma satu, kemudian tangganya juga kecil buat masuk. Misalkan ada darurat di lantai 2, 3 kan juga harus ada tangga khusus biar orang-orangnya itu kan banyak karyawannya ya. Yeah.